Nah, kita buka sih. Oh. Nah, kita buka sih. Oh. Halo, selamat datang di Yan Ivana Channel. Dengan saya Yan, kita masih ada di seksi Tech Review, di mana kami akan membagikan berbagai macam pengalaman kami menggunakan berbagai macam alat elektronik yang bisa menjadi impian kamu. Nah, hari ini kita akan membahas yang masih berhubungan dengan audio. Kalau kalian pernah lihat video dari Yan mengenai review dari TWS ya. Jadi, hari ini kita akan review sesuatu yang spesial. Walaupun mungkin sebagian dari kita sudah melupakan ya. Jadi kalau kita ngomong soal alat musik, lebih tepatnya adalah digital audio player (DAP), kita mungkin akan berpikir, wah buat apa perlu dedicated music player, kan bisa aja pakai smartphone, pakai komputer dong dan sebagainya. Tetapi saya baca-baca dan saya dengar-dengar nih dari berbagai macam forum, ada yang berbeda loh. Kalau kita punya dedicated music player itu feel-nya beda. Kata mereka bahkan bisa sampai eargasm. Wah, berarti mengalami kenikmatan mendengarkan musik. Nah, kali ini Yan sempat cari-cari sebenarnya iPod Classic yang sudah ngasih tahu ya. Digital audio player yang masih oke banget, dan sejauh dari pengalaman saya mencari digital audio player ini juga tidak gampang-gampang amat gitu ya. Karena selain kita harus cari player yang bisa memutar file yang lossless, yang memang kualitasnya tinggi, tetapi kita juga harus tahu ya selera telinga kita seperti apa. Seperti yang pernah saya bilang dulu, kalau kita ngomong soal audio, prinsipnya itu trust your own ears. Karena memang pengalaman kita dan telinga kita ini beda sama yang lain. Dan selera orang tuh beda-beda satu sama lainnya. Maka kalau bisa dicoba akan oke banget. Tetapi untuk DAP ini sekarang udah kondisinya susah banget. Memang ini hanya orang-orang tertentu saja ya yang mungkin masih menikmati. Karena kalau kita pergi ke mall-mall cari DAP udah susah banget. Toko yang benar-benar dedicated jual audio sempet cari sih di misalnya Pasar Marina atau di tempat-tempat lain, kayaknya udah jarang banget. Nah, ini memang jadi suatu kendala ya. Tapi kalau teman-teman mungkin ada informasi tempat yang jual digital audio player atau alat-alat yang audiophile banget, bisa kasih tahu ke Yan di kolom komentar nih, supaya siapa tahu kita bisa berkunjung ke sana. Dan sambil saya buka, kita sambil cerita ya. Untuk DAP ini saya pernah coba dulu dari punyanya temen ya, pada waktu SMA dulu pernah coba, dan memang suaranya seru banget. Ngomong soal iPod sendiri juga nggak semua iPod itu sama teman-teman. Jadi ada iPod yang punya chip yang berbeda. Kalau teman-teman tahu, di iPod yang generasi pertama sampai generasi keempat, nggak salah, keempat atau kelima, itu menggunakan chip Wolfson teman-teman. Chip Wolfson ini ya, ini adalah chip audio ya. Dia punya beberapa karakter suara yang buat pecinta audiophile itu bagus banget. Sedangkan untuk iPod yang terbaru katanya sih chipnya udah beda, dan beberapa pecinta audio nggak suka gitu dengan audionya. Ya, teman-teman gimana, pernah coba nggak ya iPod yang versinya udah yang lain? Apakah memang sesignifikan itu atau enggak? Dan di beberapa iPhone juga masih menggunakan chip Wolfson ini teman-teman. Tapi nggak semua iPhone sih, cuma iPhone yang generasi lama-lama aja. Dan kalau teman-teman baca, seperti smartphone LG kalau nggak salah, itu juga sempat menggunakan chip audio Wolfson. Nah, ini saya nemu iPod Classic ini di grup Facebook ya, di Facebook, di marketplace-nya, dan kondisinya katanya masih oke. Cuma memang kalau kita beli barang bekas ya harus bersiap-siap ya, prepare for the worst. Oke, speknya udah bagus banget, kita singkirin dulu aja. Dan teman-teman juga harus lihat juga kondisinya. Beberapa iPod itu kondisinya udah macam-macam ya, ada yang click wheel-nya nggak bagus, ada yang LCD-nya tuh sudah burn in dan sebagainya, nge-flare gitu ya. Dan biasanya dijualnya batangan. Nah, ini
oleh penjualnya masih ada kelengkapan unitnya. iPod warnanya hitam, ada orang menyanyi ya, tentunya ini kan digital audio player ya. Sampingnya ini adalah bagian iPodnya, kemudian ini ya gambar iPodnya ya. Oke, bilang 30 GB untuk kapasitasnya, bisa 7.500 lagu, PC dan juga Mac. Kalau saya sih sebenarnya kapasitasnya bebas, yang penting masih mantap ya. Dan ini jarang-jarang loh ada unit yang masih ada kardusnya. Oke, dibilang bisa untuk play music, videos, and photos slideshows, bisa 14 jam untuk mendengarkannya. Tapi kalau kita realistis dengan kondisi yang udah bekas ya mungkin 4 jam, mungkin 5 jam ya, bergantung pemakaian dan bergantung volume ya. Kemudian di sini sebenarnya sudah ada earphone-nya, USB 2 cables-nya, dan juga iTunes. Untuk yang kondisi yang unit yang saya ambil ini tidak ada earphones-nya, hanya unit, kardus, dan juga kabelnya saja. Dan kalau teman-teman tahu iPod seperti ini biasanya sudah ada semacam OS tambahan ya. Jadi bisa semacam dual boot begitu. Dia menggunakan namanya Rockbox kalau teman-teman familiar. Jadi Rockbox ini memungkinkan iPod yang seharusnya bisa di-sync-nya hanya pakai iTunes saja, dan ada file tertentu saja, ini untuk bisa memutar berbagai macam file seperti FLAC yang saya punya begitu. Ini akan membantu banget. Oke, ini kita buka aja. Oke. Nah, ini masih kayak baru ya. Designed by Apple in California. Ini kita buka. Oh. Ini langsung unitnya teman-teman. Jadi ya di dalam sini paling ini ada itu ya. Kita keluarin dulu aja unitnya deh. Oke. Ini unitnya teman-teman, hitam, ada layarnya. Ya, baret-baret pemakaian sangat wajar sekali. Portnya masih sama. Ini ada tombol hold. Kemudian ini ada jack audionya. Kita taruh dulu aja. Kemudian nih di sini seharusnya adalah kabelnya ya. Kabelnya di zaman itu teman-teman masih belum kabel yang umum ya. Kabelnya masih kabelnya dedicated gitu ya. Jadi kita buka dulu dari sini. Oh benar-benar. Nah ini ada kabelnya teman-teman. Oke. Kabelnya masih putih. Dan nggak ada yang lain-lainnya teman-teman. Ini adalah plastiknya iPod-nya. Kita buka lagi. Oh ini ada CD ya. Mungkin ini CD seperti CD drivernya. Kita udah nggak terlalu pakai. Ya benar ya. iPod atau CD print English. Tapi lumayan. Ini satu-satunya mungkin adalah iPod yang masih ada kelengkapan seperti ininya teman-teman. Buat di koleksi masih oke banget. Oke, ini kita singkirin dulu aja. Ini adalah kabelnya teman-teman. Portnya beda ya. Bukan yang Type-C, bukan micro USB. Ya ini memang di zaman dulu iPod ya memang seperti ini untuk kabelnya. Oke, teman-teman juga penasaran gitu ya. Ini di zaman tahun 2022. Ngapain kok masih perlu dedicated audio player ya? Kita coba aja nanti ya. Apakah enak nggak? Tombol hold-nya kita matikan. Kita coba tekan. Oke. Udah mulai keluar tombol logo Apple-nya. Nah, harusnya ini akan langsung ke Rockbox. Oke. Untuk click wheels-nya masih lumayan responsif teman-teman. Kemudian apakah dikasih lagu ya di sini ya? Oke, nggak ada terlalu banyak ya, tapi ada beberapa warnanya. Untuk tombol-tombolnya masih asik. Oh ini ada teman-teman, ada lagunya nih. Nanti kita akan coba kasih tahu impresinya. Tapi untuk klik wheelnya masih oke banget. Dan biasanya kalau kita mau masuk ke OS aslinya, kita akan tekan tombol menu dan juga tombol tengahnya bersama-sama teman-teman. Sampai dia reset. Kemudian kita tekan tombol hold-nya. Oke. Biasanya akan masuk ke OS iPod-nya secara langsung. Apakah bisa? Teman-teman masih bisa lihat layarnya ya. Kadang-kadang bagian layarnya ini juga ada yang nge-flare. Oh ini udah masuk benar-benar teman. Benar sama nih sistemnya ya. Jadi ini oke. Ini adalah bagian dari ini OS iPod-nya asli ya. Apakah ada lagunya juga? Oh kosong teman-teman. Ya memang kita akan sebenarnya lebih jarang banget sih kalau kita pakai ini. Biasanya kita akan pakai di Rockbox-nya langsung sih sebenarnya. Kalau kita mau kembalikan ya sama menu dan juga tombol tengah kita tekan aja.
Ini untuk dia hard reset sebenarnya teman-teman, bisa ke sana karena terhapusnya langsung. Oke, nanti kita coba review deh apakah memang pembelian ini adalah pembelian yang ternyata mubazir, yang sia-sia, tidak berguna teman-teman. Ataukah masih ini bisa mewakili keinginan telinga gitu ya, untuk bisa mendengarkan musik-musik yang berkualitas. Dan kalau teman-teman juga pengen tahu misalnya tentang musik FLAC itu apa, apakah sama kayak MP3 atau sebagainya, teman-teman bisa kasih di kolom komentar ya, nanti kita bisa sempatkan untuk bahas juga. Yang jelas dunia telinga gitu ya, dunia pertelingaan itu sangat dalam sekali sebenarnya. Kalau kita mau selami lagi lebih dalam, wah luar biasa. Bahkan teman-teman jangan kaget kalau misalnya cari beberapa digital audio player harganya bisa menyamai smartphone yang sudah punya fitur segitu banyaknya ya. Dan ya itu aja sih mungkin dari yang saat ini ya. Nanti kita coba review apakah masih relevan, masih oke nggak ini pembelian seperti ini, apakah pembelian disesali atau akan disyukuri. Ya nanti kita akan bahas ya di video reviewnya, dan teman-teman juga bisa kasih komentar kalau pernah punya pengalaman pakai DAP ini gitu ya, apakah memang semaknyus itu atau ternyata sama-sama aja. Bisa kasih komentar ya teman-teman, nggak apa-apa, supaya kita bisa sama-sama diskusi di kolom komentar bersama-sama. Kita akan usahakan sebisa mungkin untuk membalas secepat mungkin. Oke, itu aja sih dari yang kali ini. Jangan lupa teman-teman bisa dibantu dengan memberikan like di video ini, memberikan komen di video ini, dan juga subscribe Yan Ivana ya. Mungkin targetnya nggak 1000 deh, 2000 subscriber, yeay. Teman-teman bisa bantu untuk bisa klik like kalau suka dengan video ini. Kalau memang ada saran ya bisa taruh di kolom komentar aja. Oke, thank you teman-teman. See you di video berikutnya. Dadah. Kayaknya seru ini.